Perhatikan ya. Nah, jadi malam ini kita akan lanjutkan pembacaan kita. Kemarin kita sudah sampai ayat 40 ya, bagaimana bicara mengenai Musa ya. Jadi teladannya, apa yang disaksikan daripada dia gitu ya. Semoga bukan hanya bagi bangsa Israel aja, tapi juga bagi kita ya, bisa diselamatkan. Oke, puji Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ya, mari kita sama-sama satukan hati, kita kembali berdoa ya. Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan kami yang kami kasihi, yang ucap syukur atas penyertaan-Mu, kasih-Mu, kesetiaan-Mu yang tidak pernah bersudah atas diri kami Tuhan. Meskipun kami seringkali gagal, seringkali menjauhi diri daripada Tuhan, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amati Tuhan malam ini ada Stephen, Eva, Niko, Jeff, James, diriku, juga Susari, teman-teman kami yang belum bisa hadir. Sertailah mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Sungguh kasih karunia-Mu tidak pernah habis bagi kami, oleh karena itu kami tidak mau menyia-nyiakannya. Ya, berkati bacaan kitab Kisah Para Rasul ini jadi satu dorongan bagi kami untuk lebih mengenal, lebih mengasihi bagaimana Engkau adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Oke, kita langsung baca dulu aja, ya nanti di akhir kita sharing atau bertanya, boleh ya. Oke, kita baca, ayatnya cukup singkat ya, kita boleh baca satu orang, satu ayat ya. Oke, Tuhan ayat 41. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Silakan Eva ayat 42. Ayat 42. Lalu berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku kurban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Malahan kamu justru mengusung kemah, Molok dan bintang dewamu, Revan. Patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah, karena itu aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan ke seberang Babel. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk dibuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Amin. Kemah itu diterima nenek moyang kita, dan dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini ketika tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari hadapan nenek moyang kita, demikianlah sampai zaman Daud. Daud telah mendapat anugerah di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendapatkan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak tinggal di dalam rumah-rumah buatan tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Ayat 49. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala, yang keras hati dan tuli, kamu selalu menantang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapa dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan bunuh. Amin. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. 3. Dibunuh. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, hati mereka sangat tertusuk. Mereka menyambutnya dengan retak gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus
menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Oh, tetapi baru teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, mereka menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dengan batu. Saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Sementara mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Sesudah berkata demikian, ia pun meninggal. Pertanyaan terhadap gereja di Yerusalem. Saulus juga setuju dengan pembunuhan atas Stefanus. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Si Tuhan. Oke ya, jadi teman-teman sekalian, ya, kita telah selesai baca porsi hari ini. Harusnya perjanjian lama mengenai satu tawar sudah dibaca pribadi. Mungkin aku mulai singkat aja ya, nanti kalau ada yang menambahkan silakan atau bertanya. Kita lihat di ayat 41 ya, ini adalah lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang mengenai kesaksian daripada Musa dan Harun ya. Benar-benar adalah satu tindakan yang tidak patut diikuti. Apa? Mereka membuat ya sebuah anak lembu. Nah, dan bersembahkan kepada berhala itu. Dan ini ya kemarin juga sudah kita bahas ya bahwa sampai sekarang pun masih terjadi. Ya memang bukan seperti mempersembahkan sesuatu, tapi justru dalam kehidupannya menyatakan mereka menyembah, mereka tidak datang pada Tuhan ya. Orang-orang ini ada di sekitar kita. Dan kalau kita tidak hati-hati kita bisa terbawa. Karena kelihatannya bagus. Oh iya, benar ya. Kita ini aja kerja, kita nggak usah lah baca kitab sering-sering seminggu sekali, ya kan? Ini cukup deh dan sebagainya. Nah akhirnya apa? Mereka bersuka cita memang. Mereka juga bangga. Oh iya, aku bisa nih. Ya, I can without God. Ya. Tapi teman-teman sekalian, ini artinya apa? Benar-benar menentang firman Allah. Kenapa? Karena Allah mendambakan supaya manusia ini bersandar, ya, memuji, ya, datang padanya. Di sini dibilang ayat 42 ya, Allah berpaling ya dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit seperti yang dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu persembahkan kepadaku kurban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun, hai kaum Israel? Tapi apa? Malah kamu justru mengusung kemah Molok dan bintang dewamu Refan. Patung yang kamu buat itu untuk disembah. Memang sekarang ya kita nggak begitu banyak melihat ya adanya penyembahan berhala, penyembahan patung ya. Tapi di dalam hati orang bisa saja tidak menunjukkan hati kepada Allah seluruhnya. Tapi karena situasi lingkungan sekitar ya, akhirnya membuat orang-orang mulai tidak mengasihi Allah dengan sepenuhnya. Dan ini yang dikhawatirkan. Ya, jadi teman-teman sekalian, di ayat 46, Daud telah mendapat anugerah di hadapan Allah dan ia memohon supaya dia perkenankan untuk mendapatkan satu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Nah, akhirnya apa? Ini kita tahu ya sejarahnya Daud ya, ketika dia mulai meraja, dia mulai merasa nganggur ya, dia akhirnya terjatuh dalam dosa yang sangat mengerikan, yaitu dosa perzinahan. Nah, teman-teman sekalian, hari ini banyak ya perkara yang mungkin bisa menggantikan Allah. Banyak perkara yang mungkin bisa membuat kita tidak lagi sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan. Kelihatannya baik ya. Wah, kita datang gereja ya tiap minggu, ya kita bahkan apa? Ya memang memuji Tuhan ya, bersorak-sorai ya. Tapi setelah itu ya udah selesai. Hanya minggu itu aja kita sungguh-sungguh. Tiap hari baca kitab doanya gimana?
Ya, itu pertanyaan secara pribadi ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat Tuhan tidak membutuhkan ya ada ini ya sebuah rumah ya, tapi yang mati ini tidak tinggal di rumah-rumah buatan tangan manusia seperti yang kata oleh nabi-nabi. Jadi apa? Ya sebenarnya tempat kita beribadah bagus ya, kita boleh datang ke situ dan harus setiap minggu. Tapi bukan berarti Tuhan tinggal di situ. Tapi apa? Tuhan tinggal di dalam kita. Ya, jadi sekali lagi tidak cukup hanya seminggu saya datang ke tempat ibadah, tapi harus tiap-tiap hari. Kita dikatakan Yohanes 4 ayat 24 kalau masih ingat, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus dalam roh dan kebenaran. Men ya. Jadi kalau kita lihat, wah, gerejanya besar ya, bagus ya tempatnya, memang baik sekali. Tapi sekali lagi kalau di dalam roh kita tidak serapih itu, di dalam roh kita tidak sebaik itu sama saja tidak baik di hadapan Allah. Ya, karena Tuhan sendiri berkata, tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Kalau di dalam roh kita sendiri nggak ada yang bisa dibanggakan. Ya. Maka kita memiliki satu pandangan, yaitu Tuhan tambahkanlah iman kepadaku. Nah, ini yang seharusnya kita kerjakan. Ya. Lalu di ayat yang berikutnya, ya, di ayat yang ke-52, ya, siapa dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyang? Ada nggak? Ada nggak? Kalau menurut teman-teman sekalian, semua dianiaya ya. Stefanus, Petrus, ya, Matius, ya, bahkan nanti ketika Saulus jadi Paulus pun juga ya dia dianiaya. Amin. Nah, lalu di ayat-ayat selanjutnya saya cepat aja, nanti teman-teman kalau mau sharing atau tanya boleh. Nah, di sini katakan apa? Stefanus ini benar-benar bisa dapat satu berkat yang besar ya. Dia penuh Roh Kudus, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah. Yesus berdiri di depan sebelah kanan. Sekarang apa yang menjadi pandangan kita atau fokus kita? Kalau bukan Allah, kalau bukan diri Kristus, apakah kebanggaan? Apakah yang bisa kita capai? Ya, ini perlu menjadi satu renungan juga bagi kita masing-masing. Nah, teman-teman, jadi malam hari ini memang pembacaan kita 30 menit ya, karena waktu, karena juga teman-teman punya kegiatan lain. Tapi secara pribadi, setelah kita baca ini, apa yang menjadi dorongan bagi kita untuk mengasihi Tuhan? Apakah kita berdoa, ya Tuhan, Tuhan Yesus, terimalah rohku, sama seperti Stefanus berdoa, atau ya udah, kan aku udah baca, aku udah doa, setidaknya aku punya dong tabungan, nggak bisa gitu ya. Sekali lagi, semua ada sebab akibatnya. Semua ada timbal baliknya. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jadi teman-teman, kalau kita hari menabur dengan sungguh-sungguh, menabur dengan segala yang kita punya, maka kita akan menuai juga. Ya, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jadi Tuhan ya, jadi aku sampai di sini. Nanti kalau sudah tidak ada, aku akan simpulkan. Silakan dari yang lain, Stephen, Nico, Eva, atau Axel. Tadi rasa sudah cukup jelas. Oke, Eva cukup ya. Ada yang mau bertanya? Oke. Sampai 5 ya, kalau nggak ada kita simpulkan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, thank you. Kita simpulkan ya. Jadi teman-teman sekalian, sekarang kita tiap hari punya waktu berapa jam? 24 jam. Seminggu 7 hari. Ya. 1 tahun 365 hari. Semua manusia punya kesempatan yang sama. Tapi kenapa tidak semua orang bisa melihat apa yang Stefanus lihat? Kenapa semua orang tidak bisa melihat apa yang kita lihat hari ini? Kenapa cuma kita bersembilan? Ya kan? Pasti ada alasan lain. Entah itu dalam kondisi tubuh yang tidak baik, ya. Entah itu dalam kondisi yang mencari kesibukan, ya. Nah, kalau dibilang itu apa? Hari ini trennya kerja lembur bagai kuda, ya kan? Misalnya gitu ya. Itu tapi apa teman-teman? Artinya kalau kita nggak memusyawarahkan waktu, ya, kita datang, kita sudah bilang, Tuhan aku cinta padamu, ya. Tapi apa? Nggak ada bukti yang bisa kita berikan. Akhirnya
Ya sudah, hanya sekedar menjadi Kristen di mulut. Hanya sekedar menjadi supaya orang lain lihat, ih bagus ya Renard nih, jadi Kristen, ih bagus ya, sikapnya bagus. Ya. Tapi dalam hatiku apa? Tidak ada sama sekali yang bisa aku banggakan kepada Tuhan. Nah di ayat 1, dari pasal 8 dibilang apa teman-teman? Saulus juga setuju dengan pembunuhan atas Stefanus. Nah Saulus saja pada saat itu yang dia adalah ahli Taurat ya, dia orang yang sangat mahir ya dalam hukum Taurat, dia belum melihat Allah sampai nanti satu saat ya Tuhan memberi terang yang besar ya seperti matahari, lebih terang dari cahaya matahari sehingga matanya buta. Oke, sekali lagi renungan atau refleksi daripada ini adalah bagaimana kita dalam hidup ini bisa memuliakan nama Tuhan, bisa menjadi tempat tinggalnya Tuhan. Ya. Maka sekarang hari ini, apakah Tuhan tinggal diam terhadap situasi ini? Tuhan kelihatan diam ya, Tuhan kan nggak banyak berbicara. Tapi ternyata Tuhan ini tidak tinggal diam. Ya, dia mendidik setiap orang yang patut dididik, dia meninggalkan setiap orang yang tidak patut dididik. Nah, jadi kalau sampai hari ini kita ada perasaan, Tuhan aku masih kurang membaca Alkitab, Tuhan aku masih kurang berdoa, itu bagus. Jangan malah kita, oh ya, baca Alkitab nanti lagi deh. Ini kayaknya ada momen yang bagus nih, itu jalan sama teman-teman, atau iya ada ini nih apa, kalau aku nggak kalau orang bilang apa push rank sekarang, aduh kayaknya gagal deh nih, aduh pokoknya nggak dapet deh, udah aku nanti aja baca kitabnya, nanti sebetulnya nggak dibaca-baca. So kesimpulannya adalah kita hari ini bisa saja dianiaya, tapi aniayanya dengan cara yang sangat-sangat halus, yaitu kita tidak lagi memiliki perasaan terhadap hal rohani, ya. Kita juga tidak memiliki kedambaan terhadap firman Allah atau terhadap memberitakan Injil. Kita sangat loose ya atau sangat kendur terhadap firman Allah ya. Temanku mau dengar firman kayak mau enggak, ya udah. Yang penting aku bisa hidup sampai hari ini semua karena berkat Tuhan. Amin. Apakah begitu kan enggak? Jadi teman-teman malam ini kalau kita punya perasaan itu marilah kita koreksi ya. Ya saya juga enggak berani menyatakan kalau saya sudah berhasil, saya sudah bisa. Tapi sama-sama belajar ya. Jadi malam ini, ya setelah kita selesai membaca kitab, setelah 30 menit ini, semoga kita berdoa juga teman-teman Kefas ya, dimanapun ya mereka berada, apapun yang terjadi, ya Tuhan menjadi Allah mereka, Tuhan menjadi Allah yang memimpin ya, sama seperti dalam kitab Mazmur ya, Tuhan adalah gembalaku, ya, dia tidak akan kekurangan aku, dia membimbing aku ke padang rumput yang hijau ya, itu ya, padang rumput yang hijau bukan dunia. Karena dunia kita dapat, kita haus lagi. Kita dapat, kita nggak dapat apa-apa pikirnya. Tapi kalau kita punya firman, ketika kita berbicara kepada siapapun, maka disitulah Tuhan bisa tersalur. Jadi sekarang pertanyaannya, jadi saluran siapakah kita? Jadi saluran Allah atau saluran yang satunya lagi, ya Lucifer. Oke, puji Tuhan ya. Semoga Tuhan merahmati kita. Kita sampai di sini ya. Apakah ada yang bersukarela untuk mendoakan kita semua? Oke, nggak apa, kita doa ya. Kita satukan hati, kita memuji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih atas pembacaan kitab Kisah Para Rasul, masuki pasal yang ke-8. Tuhan rahmati kami agar tidak sama seperti ahli-ahli Taurat, orang Farisi, yang kelihatannya bagus di depan, tapi di dalam kami tidak mendapatkan apa-apa. Tuhan sungguh tempat kediaman-Mu adalah di dalam kami. Rahmati Stephen, Nico, Eva, Axel, Jeff, James, juga teman-teman kami yang lainnya belum bisa bergabung. Tuhan kami sungguh berdoa agar firman-Mu yang adalah setia ini terus membimbing, menggembalakan kami. Karena itu dapatkanlah malam hari ini, apa yang kami lakukan setelah ini, bila diri-Mu Tuhan memimpin juga menjadi damai sejahtera. Tuhan sertai kesehatan kami semua, di mana pandemi yang kami dengar juga semakin meningkat, supaya kami tidak terjangkit lagi. Tuhan kuduskanlah, supaya kami boleh terus bersuka cita ketika kami mendengar firman.
Rahmati juga teman-teman kami, keluarga, dan yang rekan-rekan yang lain. Jika mereka melihat kami, mereka bisa melihat Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, situ